Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Kandi Ade Amelia Paramaswari Serpiana dengan NIM 1912521032. Saya dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Udayana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu manajemen konflik internasional. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus mengetahui apa itu definisi manajemen konflik internasional. Konflik adalah sebuah kondisi antara dua pihak atau lebih yang memiliki pertentangan ide dengan sasaran yang tidak sejalan. Konflik merupakan suatu hal yang berbeda dengan kekerasan. Oleh karena itu, kedua hal ini tidak bisa disamakan. Konflik internasional merupakan pertentangan yang terjadi antara negara A dengan negara B akibat perbedaan kepentingan dari kedua negara. Berdasarkan itu, manajemen konflik internasional merupakan suatu upaya untuk mengelola dan mengatur konflik internasional yang sedang terjadi. Sebelum mencari sebuah solusi, diperlukan analisa yang tepat dalam melihat sebuah konflik. Analisa yang dilakukan berperan untuk mengetahui akar rumput permasalahan pada sebuah konflik. Hal ini bertujuan agar nantinya solusi yang diberikan tidak menimbulkan konflik baru serta mampu menyelesaikan konflik yang sedang dialami oleh pihak terkait hingga ke akarnya. Dan dalam penyelesaian konflik, terdapat pendekatan sebanyak dua, yakni manajemen konflik dan juga resolusi konflik yang akan menjadi topik pembahasan pada video kali ini. Secara umum, tujuan dari manajemen konflik adalah untuk mencapai negative peace atau kondisi yang menimbulkan adanya peace enforcement dan peacekeeping. Bentuk dari negative peace dapat direpresentasikan melalui intervensi negara lain atau sanksi internasional atau boikot. Dalam konsep ini, manajemen konflik memikirkan kondisi jangka pendek atau short term, di mana ketika menyelesaikan sebuah masalah, output yang diharapkan dari manajemen konflik ini adalah mampu menghasilkan atau menciptakan negosiasi. Manajemen konflik internasional merupakan bentuk pengelolaan yang memiliki beberapa pendekatan di dalamnya. Yang pertama, pendekatan manajemen konflik dapat digunakan pada manajemen dan resolusi konflik. Yang kedua, pendekatan manajemen konflik dapat menjadi pendahulu resolusi konflik. Dan yang ketiga, beberapa pendekatan hanya mampu menyelesaikan salah satu saja. Dari pendekatan-pendekatan manajemen konflik ini, ada pun tujuan atau goals yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, mengontrol dan membatasi kekerasan dalam konflik. Yang kedua, mencegah potensi penyebaran konflik, dan yang ketiga, membatasi jumlah orang yang terlibat dalam konflik. Selanjutnya yang kedua adalah resolusi konflik. Resolusi konflik merupakan bentuk lanjutan sebagai upaya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang telah dikelola sebelumnya atas manajemen konflik yang telah dilakukan. Secara umum, tujuan dari resolusi konflik adalah mencapai positive peace atau keadaan di mana tidak ada lagi kekerasan di dalamnya. Bentuk dari positive peace ini adalah peacemaking ataupun peace building yang dapat direpresentasikan melalui fasilitasi ataupun mediasi. Konsep ini memikirkan kondisi jangka panjang atau long term ketika menyelesaikan sebuah masalah. Dan output yang diharapkan dari resolusi konflik adalah peace agreement. Pendekatan yang digunakan pada fase ini dapat menggunakan pendekatan-pendekatan manajemen konflik sesuai dengan kondisi yang berlaku. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu menghilangkan dasar-dasar perselisihan dari sebuah konflik serta menghentikan eskalasi konflik, dan yang kedua yaitu menyelesaikan konflik mendasar yang disengketakan melalui mekanisme non-kekerasan. Berdasarkan informasi yang sudah saya paparkan, adapun hal yang dapat saya simpulkan yaitu secara umum, tujuan dari manajemen konflik adalah mencapai negative peace atau kondisi yang menimbulkan adanya peace enforcement dan juga peacekeeping. Sedangkan tujuan dari resolusi konflik adalah mencapai positive peace yang menimbulkan peacemaking dan juga peace building. Output yang diharapkan dari manajemen konflik adalah mampu menghasilkan atau menciptakan negosiasi. Sedangkan output yang diharapkan dari resolusi konflik adalah terciptanya sebuah peace agreement. Sebagai solusi dalam penyelesaian konflik internasional, diharapkan sebuah konflik dapat diselesaikan melalui manajemen yang baik sehingga mampu menghentikan eskalasi konflik serta mampu menyelesaikan permasalahan hingga ke akar rumput permasalahannya. Mempelajari mata kuliah ini secara tidak langsung mengajarkan kita bagaimana cara untuk menghadapi permasalahan yang ada, baik dalam lingkup yang kecil maupun dalam skala yang besar hingga internasional. Dan demikian poin-poin terkait manajemen konflik internasional dapat saya paparkan. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Selamat pagi!